Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Hani Pramesti dan NPM 240010007. Di sini saya akan membuat video EDEMS mengenai tata cara berwudu. Nah, di sini pertama-tama kita akan menanyakan identitas pasien terlebih dahulu. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, perkenalkan saya Dr. Hani yang sedang berjaga di klinik pada pagi hari ini. Nah, Ibu, sebelumnya saya izin menanyakan identitas Ibu terlebih dahulu ya. Untuk namanya siapa, Bu? Iya dok, Untuk usianya? 28 tahun. Untuk jenis kelaminnya benar perempuan ya, Bu? Untuk alamatnya, Bu? Di Jalan Nias dok. Baik, Ibu. Jadi di sini saya akan memberikan penjelasan kepada Ibu ya, Ibu, mengenai tata cara wudhu kepada orang sakit. Apakah Ibu bersedia, Bu? Iya dok. Baik. Nah, setelah itu kita lihat terlebih dahulu pasien apakah dalam pakaian itu bersih, badannya bersih, dan tempat pasien itu terbebas dari najis. Selanjutnya, jika pasien menggunakan diapers, sebaiknya diganti terlebih dahulu. Namun jika kondisi pasien tidak memungkinkan, itu tidak apa-apa. Selanjutnya, jika pasien menggunakan kateter, itu boleh dan tidak apa-apa. Selanjutnya, sebelum itu, jika pasien dalam keadaan dirawat inap, maka kita lihat terlebih dahulu bednya apakah dalam keadaan bersih dan terhindar dari najis. Kemudian kita lihat terlebih dahulu kondisi pasiennya, apakah pasiennya itu bisa terkena air. Jika bisa terkena air, maka kita persilakan pasien untuk wudhu seperti biasa. Jika ada salah satu bagian tubuh yang tidak boleh terkena air, maka kita akan membasuhkannya. Selanjutnya, jika semuanya tidak boleh terkena air, maka kita akan lakukan dengan tayamum. Nah, setelah itu kita akan mempersiapkan alat terlebih dahulu. Di sini ada tempat untuk pembuangan ketika nanti berkumur-kumur. Selanjutnya di sini ada lap untuk membasuh agar tidak basah. Selanjutnya di sini ada air untuk kumur-kumur, dan di sini ada air untuk wudhu. Nah, selanjutnya kita akan melaksanakan tata cara berwudunya. Nah, baik, yang pertama Ibu, saya akan menyemprotkan air kepada tangan Ibu. Nanti Ibu silakan untuk mengoleskannya dan membasuh jari-jari telapak tangan Ibu juga ya. Silakan, Bu. Sudah, Bu? Sudah dok. Selanjutnya kita minta pasien untuk berkumur-kumur dan nanti membuang air sisa kumur-kumurnya ke tempat ini. Sudah dok. Selanjutnya kita akan meminta pasien untuk mengoleskannya ke muka. Ibu silakan untuk mengoleskan ke muka ya, mengusapkan ke muka. Nah, setelah itu kita minta pasien untuk mengoleskannya ke kedua lengan sampai ke sikunya. Silakan, Bu. Yang terkena itu diusap saja ya, Bu. Nah, selanjutnya kita akan meminta pasien untuk mengusapkannya ke kepala. Silakan, Bu. Dan kita akan meminta pasien untuk mengusapkannya ke bagian telinga. Silakan, Bu. Dan selanjutnya meminta pasien untuk mengoleskannya ke kakinya. Silakan, Bu. Nah, baik. Namun jika pasien dalam keadaan yang tidak bisa untuk terkena air, kita akan melakukan tayamum terhadap pasien. Ibu, apakah Ibu bisa balik badan, Bu? Iya bisa dok. Nah, tayamum ini bisa menggunakan debu, atau jika tidak ada, maka kita akan mengoleskan tangan, menempelkan tangan kita ke tembok, menempelkan tangan pasien ke tembok. Silakan, Bu. Nggak bisa, Bu? Nah, silakan, Bu, untuk mengusapkan tangan ke tembok, kemudian mengusapkannya ke wajah Ibu. Nah, kemudian jika terlalu banyak debunya, kita akan usap-usap terlebih dahulu. Setelah itu kita akan selanjutnya meminta pasien untuk mengoleskannya ke tangan sampai ke siku.
Sudah, Bu? Nah, baik Bu, silakan untuk kembali ke posisi lagi. Nah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Ibu telah selesai. Apakah ada yang ingin ditanyakan terlebih dahulu, Bu? Sudah dok. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.